Very pleased to meet you. My name is Matt Thompson. I'm the director of Guess Indonesia. Well, pleasure meeting you. Thank you very much for that. Lapor. Sanis, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ya. Alhamdulillah. Senang sekali ketemu. Udah balik lagi, ketemu lagi. Siapa? Hati-hati sama ini. Ini gasnya kuat. Gasnya kuat. Makan dong. Yes, absolutely. And, you know, we Sungguh saya senang sekali pada hari ini bisa kembali bertemu dengan teman-teman di IGI. Komitmen untuk peningkatan kompetensi guru adalah komitmen kita semua. Begitu kita bicara tentang profesi guru, maka semua organisasi profesi harus merujuk pada peningkatan kompetensi, karena itu kuncinya. Dan IGI, laporannya Bung Ramli tadi luar biasa. IGI tidak salah pilih pemimpin untuk mengelola organisasi. Perasaan saya hadir waktu dulu ya, ikut jadi saksi. Dan saya kenal Bung Ramli ketika jauh sebelum aktif di IGI. Lama, sudah lebih dari 2011, 2012, sudah panjang saya kenal. Dan 2009 ya waktu itu, masih 2009, dan aktif sekali. Saya senang bahwa IGI kemudian makin hari makin berorientasi sebagai organisasi profesi, bukan sebagai organisasi massa, bukan sebagai organisasi dan bukan sebagai organisasi politik. Karena begitu disebut profesi, maka harus bisa terus-menerus mengikuti perubahan zaman. Karena itu ketika dulu Bapak Ibu yang ingin menyaksikan acara seminar internasional Asosiasi Indonesia, bisa turun ke bawah. Ini kalau apa namanya sharing tempat begini ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti satu-satu punya gedung sendiri ya. Untung pengumumannya bukan begini, dicari pemilik nomor mobil nomor sekian. Nah, sampai mana tadi ngomong? Punya gedung sendiri, Pak. Gedung sendiri. Punya gedung sendiri. Kompetensi. Jadi begini Bapak sekalian. Ketika dulu saya bertugas juga di Kemdikbud, salah satu filosofi yang ingin ditumbuhkan, bukan ditanamkan. Filosofi yang ingin ditumbuhkan adalah filosofi bahwa seorang guru adalah seorang pembelajar. Seorang guru harus memiliki semangat belajar terus-menerus. Bila guru berhenti belajar, maka berhentilah jadi guru. Bila guru terus belajar, maka jangan pernah berhenti menjadi guru. Karena selama dia belajar terus, maka semua yang berada di sekitarnya akan merasakan manfaatnya. Baik murid dalam artian peserta didik di sekolah, maupun orang-orang yang berada di sekitarnya, di rumahnya, di lingkungannya. Karena guru selalu jadi rujukan di rumah, di lingkungan, di tempat bekerja. Karena itu kita ingin sekali semangat guru pembelajar ini diteruskan. Meskipun namanya sekarang sudah tidak ada, mungkin betul. Tapi tidak apa-apa. Yang penting semangat untuk belajar harus terus. Dan pelatihan ini penting sekali. Kita semua tadi diilustrasikan dengan baik sekali oleh Bung Ramli,
Banyak yang merasa saya sudah berpengalaman jadi guru. Karena itu mengapa saya harus belajar lagi? Ini seringkali muncul. Tantangan kita sederhana. Hari ini anak kita hidup di abad 21. Gurunya abad 20. Ruang kelasnya abad 19. 3 abad di satu tempat. Ruangannya model abad 19, gurunya abad 20, anaknya abad 21. Kalau kita tidak mau belajar, bagaimana kita bisa memantik, merangsang agar anak-anak ini tumbuh? Lagi-lagi, bukan menanamkan, bukan membentuk, tapi bagaimana kita merangsang, menumbuhkan. Dan itu membutuhkan kemampuan, keterampilan yang berbeda. Karena itu sekalian, kemauan belajar inilah yang membedakan guru berpengalaman dengan guru yang tak berpengalaman. Apa bedanya? Sama-sama menjalani jadi guru. Yang satu menjalani guru 10 tahun, yang satu menjalani guru 5 tahun. Mana yang lebih berpengalaman? Yang sudah guru 10 tahun atau yang 5 tahun? Mana yang lebih berpengalaman? Berapa? 10 tahun. Yakin? 5 tahun di abad 21. Yakin? 5 tahun 21. Yo, yakin enggak? Siapa yang lebih berpengalaman? Yang 5 tahun. Guru yang mengajar 10 tahun atau guru yang mengajar 5 tahun? 5 tahun. 10 tahun abad 21, Pak. Berpengalaman atau tidak ditentukan oleh lamanya menjadi guru. Iya, tidak lama guru. Saya dibantu oleh seorang pengemudi. Ada pengemudi yang sudah mengemudikan di Jakarta 5 tahun dan ada yang mengemudikan baru 2 tahun. Mana yang lebih berpengalaman? Yang 2 tahun pakai. Tidak bisa. Yang 2 tahun ini separuhnya kurang. Tapi setiap hari dia mempelajari daerah mana yang macet, daerah mana yang lancar, perempatan mana yang selalu penuh kendaraan, perempatan mana yang senggang. Dia perhatikan jam-jam apa di mana itu patut dilalui, tidak patut dilalui. Apa yang terjadi? Dia bukan sekedar menjalani, dia merefleksikan atas apa yang dia jalani, dia ambil hikmahnya, dia jadikan itu pelajaran untuk perbaikan. Yang 2 tahun lebih berpengalaman daripada yang 5 tahun. Guru yang hanya menjalani, tak merefleksikan, tak mencari titik-titik di mana itu perlu perbaikan, perlu pengurangan, perlu penambahan, maka dia sudah menjalani sebagai guru 10 tahun. Tapi belum tentu dia memiliki pengalaman yang nilainya 10 tahun. Guru yang baru 5 tahun, tetapi terus-menerus melakukan refleksi atas prosesnya, maka dia menjadi jauh lebih berpengalaman daripada mereka yang durasinya lebih panjang. Karena itu, saya sering katakan, umur orang ada umur biologis, ada umur intelektual, ada umur mental. Beda itu. Usia boleh saja 20 tahun, tapi intelektualitas bisa jadi di 30 tahun. Mental bisa jadi di 30 tahun. Ini lebih matang, lebih luas wawasan, usia 20 tahun. Tapi sekalian, seorang guru pembelajar akan bisa melampaui jumlah tahun masa mengajarnya. Pasti. Pertanyaan berikutnya. Ini lagi pameran banyak teknologi di sini. Bisakah guru digantikan dengan teknologi? Bisa atau tidak? Benar. Masa? Yakin? Ini semuanya guru soalnya. Mana pula saya mau diganti pakai teknologi? Terus apa pekerjaan saya nanti? Yakin tidak bisa diganti teknologi? Kenapa? Lalu sekalian, pertanyaan yang salah. Pertanyaan itu begini. Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi?
Betul kan? Guru macam apa yang tidak bisa digantikan? Teknologi. Guru yang mengajarnya mekanistik, rutin, repetitif, bisa nggak dengan teknologi? Bisa. Tapi guru yang mengajar dengan inspirasi, penuh refleksi, menggugah, bawa nilai, guru seperti ini tidak pernah bisa digantikan. Nah, tinggal kita sendiri jawab, kita jenis yang mana ya? Jenis guru yang bisa digantikan dengan teknologi atau yang tidak bisa digantikan dengan teknologi, itu pilihan di kita. Pilihan di kita. Karena itu bagi guru yang mengajarnya itu terus dari tahun ke tahun sama, terus ya ganti slide aja lah. Diganti slide, pasangin rekaman, diputar aja nanti. Dosen juga begitu. Karena itu teknologi adalah satu instrumen bagi guru pembelajar yang bisa membuat proses belajar mengajar jauh lebih efektif. Bagi guru pembelajar, bagi guru yang tidak pembelajar udah bisa. Bahkan masih banyak, bukan? Guru yang belum bisa pegang keyboard, yang belum bisa keyboard gak usah diajarin lagi sudah. Itu biasanya dari sisi durasi mengabdi sudah tinggal sebentar lagi. Betul kan? Dari mereka jangan dianggap enteng, ambilnya nilainya, pengalamannya beda. Jadi jangan kita yang begini sama seperti sudah senior, tidak bisa bahasa Inggris, suruh kursus bahasa Inggris, sudah usah. Carikan penerjemah saja. Carikan penerjemah sehingga energinya dia dipakai untuk konten, bukan dipakai untuk alat komunikasi. Dan jangan pernah diremehkan. Ini masalah kompetensi beda-beda. Bapak Ibu ketemu orang bijak sekali di sebuah kampung, tak bisa bercakap bahasa Indonesia, apa dianggap tidak penting? Tidak. Carikan penerjemah. Jangan. Kenapa? Ini prinsip pendidikan, bukan? Tidak boleh menilai dengan ukuran yang satu untuk semua orang. Jangan. Nah, ini prinsip kita. Karena itu kita dorong sama-sama pada guru-guru kita untuk jadi pembelajar, manfaatkan teknologi, apalagi berada di tempat seperti ini yang penuh dengan state of the art approach di dalam pendidikan. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya berharap IGI terus jadi garda terdepan untuk meningkatkan mutu ilmu. Nah, PR-nya masih banyak. Bila guru kualitasnya meningkat, bila guru menjadi inspirasi di ruang kelas, maka step keduanya, step berikutnya akan muncul. Saya sering menyebutnya 4. Guru pengajar, guru pendidik, guru inspirator, dan guru penggerak. Kalau bisa menjadi guru penggerak, that's it, selesai. Karena Anda sudah bisa menggerakkan sampai penggerak ini. Dan kita berharap guru-guru kita bukan hanya pengajar, bukan hanya pendidik, tapi menjadi inspirasi dan menjadi penggerak. Begitu menjadi penggerak, maka apa yang dipantikkan, apa yang dipancingkan dari anak-anak itu akan tumbuh, berkembang di kemudian hari. Dan saya semua percaya salah satu yang menarik dari teman-teman di IG ini, semuanya iuran untuk semua urusan. Semua mau terlibat, semua mau belajar. Ini swadaya yang luar biasa. Saya berharap usianya yang dipandang oleh Bapak Ibu sekalian jangan pendek. Usia manusia, harapan hidup 72 tahun di Indonesia. Itu harapan hidup manusia. Tapi sebagai organisasi lampaui masa itu, harus panjang melihatnya. Karena itu Rakornas ini juga saya berharap bisa menata karya-karya untuk jangka yang panjang. Kalau kita berpikir jangka panjang, maka berani melakukan hal-hal besar. Kalau kita berpikirnya jangka pendek, maka yang kita lakukan kecil-kecil. IGI harus berpikir jangka panjang. IGI harus membayangkan bisa menjangkau semua guru yang ada di Indonesia. Dan IGI harus bisa membayangkan untuk bisa terus-menerus merangsang putra-putri terbaik untuk mau menjadi guru di Indonesia. Karena disinilah sebenarnya harapan terbesar dititipkan. Saya selalu katakan pada guru, persiapan masa depan kita titipkan. Cara kita menghargai guru adalah cara kita menghargai masa depan.
Bagaimana guru mendidik anak adalah potret masa depan bangsa kita. Kita berharap bahwa teman-teman di IGI memegang amanat ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya setuju, sekarang sudah bukan masanya lagi untuk memperkenalkan, sudah dikenal. Yang sekarang adalah perlu memastikan kepercayaan para guru, kepercayaan stakeholder pada IGI dipertahankan. Itu. Jadi Bapak sekalian, dan kita berharap nanti di Jakarta kita banyak yang hal yang bisa dikerjakan di tempat ini. Kita ingin terus-menerus meningkatkan kualitas guru di Jakarta. Kita sudah siapkan beberapa rencana, eksekusinya nanti baru kita akan lakukan. Tapi kita ingin pastikan teman-teman sekalian bahwa di ibu kota agenda-agenda besar pendidikan beres. Karena di kota ini tantangan yang banyak, mirip seakan-akan siswanya jauh dari ibu kota, padahal berada di ibu kota. Di sini kita masih menyaksikan angka putus sekolah yang sangat tinggi. Tinggi ini baru bicara akses saja, belum bicara mutu. Tantangannya cukup besar. Hanya di Jakarta diuntungkan karena kota ini menerima migran banyak sekali, pendatang. Di Jakarta ini jumlah ansor sama muhajirin banyak muhajirin. Nah, muhajirin. Jadi sehingga masalah pendidikan itu tertutup. Kenapa tertutup? Kalau di sebuah tempat pendidikannya kurang bermutu, maka atau banyak yang putus sekolah, apa yang terjadi? Tenaga kerjanya akan kurang, betul ya? Di Jakarta tidak pernah kurang karena diisi dari luar terus, sehingga yang putus sekolah di sini tidak nampak sebagai masalah karena diisi dari luar. Nah, kita nanti berharap satu-satu kita bereskan. Bapak sekalian, saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua mengikuti Rakornas ini. Saya berharap Rakornasnya menghasilkan keputusan-keputusan penting untuk organisasi. Dan saya titip salam Bapak Ibu semuanya kepada para guru yang menjadi kolega Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Sampaikan salam hangat dan hormat dari Gubernur DKI Jakarta. Teruskan perjuangan, teruskan mendidik, jadilah penggerak, dan insya Allah ini semua bukan saja memiliki dampak hari ini, tapi dicatat sebagai amal soleh bagi kita semua.